Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Ittakhadahu Allahu khalilan kama ittakhadha Allahu jalla fi ulahu Ibrahim khalila. Salawatu rabbi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Faizin, yang semoga semua kita yang hadir di rumah suci Allah ini semuanya senantiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, tentunya tidak ada rasanya kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan melainkan ucapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sampai di hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah. Terlebih lagi ibadah yang bisa kita lakukan di hari yang cerah ini, yaitu ibadah yang sangat agung, yaitu talabul ilm, yaitu satu ibadah menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'dilu syai'. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tidak ada tandingannya. Ya, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu ibadah yang sangat agung. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, awwalu talbis iblis saddahum anil ilmi, bahwasannya perangkap iblis yang paling pertama yaitu saddahum anil ilmi. Bagaimana iblis itu langkah utamanya untuk menjebak manusia, bagaimana manusia itu jauh dari ilmu. Maka ilmu sangat menentukan selamat atau binasanya seorang hamba. Selamat atau binasanya seorang hamba. Ya. Kalau seandainya seorang hamba dia memberanikan dirinya
untuk serius beribadah, memperbanyak ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal, maka ibadahnya tidak ada jaminan untuk diterima oleh Allah. Ibadahnya tidak ada jaminan untuk diterima oleh Allah, kecuali apabila seorang hamba mau menyisihkan waktunya dan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu Allah Azza wa Jal. Taib, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama para jamaah semuanya, kita akan memulai pembahasan kitab Asma dan Sifat Allah, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Dan kitab ini sudah diterjemahkan oleh guru kita Fadilatul Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan LCMA hafizahullahu taala. Baik. Sebelum kita mulai, mungkin perkenankan kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalan singkat Bapak Ibu ya. Nama saya Jundi Abu Daud. Jundi Abu Daud Sirin Daud, panggilan Jundi. Jadi namanya Jundi, kunyahnya Abu Daud. Itu, saya berasal dari Sumatera, asli dari Riau. Orang tua laki berasal dari Sumbar, papa dari Sumbar, mama dari Riau. Saya bertempat tinggal saat ini di perumahan Cibubur Villa 2. Ya, di perumahan Cibubur Villa 2 di sebelah TPU Pondok Ranggon. Gitu. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Dekat Ibu? Jauh? 1 jaman. Berapa jam tadi? Sudah, alhamdulillah sudah berkeluarga. Sudah punya putra 2 dan putri 2. Alhamdulillah. Mungkin demikian perkenalan singkatnya Pak ya. Nama saya tadi siapa? Jundi. Kalau Bapak Ibu di sini biasanya kalau manggil nama itu suka manggil namanya atau atau kunyahnya? Nama ya. Ya. Baik. Mungkin demikian perkenalan singkatnya. Jundi Abu Daud Sirin Daud. Baik. Dulu sempat kuliah di Sudan, alhamdulillah. Sempat pernah belajar di Sudan, S1 dan S2 di sana. Kalau S1 nama kampusnya Jami'atu Ifriqiyah Al-Alamiyah. Iya. IUA. Kalau bahasa Inggrisnya singkatannya IUA, International University of Africa. Kalau S2-nya Jami'atu Durman Al-Islamiyah, Jami'ah Islamiyah Durman. Selesai belajar tahun 2015. Alhamdulillah. Gitu. Kalau di Sudan itu biasanya kalau berkenalan itu sesingkat-singkatnya kenalan, orang-orang Arab itu biasanya minimal menyebut 4 nama. Itu Pak ya. Mas muka ya akhi, ismi Abdullah Muhammad Hasan Tayyib misalkan. Itu standar minimal, udah biasa. Ismi Abdullah Muhammad Hasan Tayyib. Atau ada yang namanya ismi Abdullah Muhammad Hasan Ahmad. Nah, jadi itu standar minimal berkenalnya orang-orang Arab. Namanya isim rubai. Jadi jarang orang Arab itu kalau berkenalan dia menyebut namanya 1 nama. Mas muka ya akhi ismi Ahmad, jarang. Ada tapi jarang. Nah, apa maksudnya ketika mereka menyebut 4 nama? Jadi 4 nama itu maksudnya nama dia yang pertama, yang kedua nama orang tuanya, nama ayahnya, kemudian nama kakek pertamanya,
Kemudian yang keempat, nama kakek kedua. Ismi Abdullah Muhammad Hasan Ahmad. Abdullah nama dia, Muhammad nama ayahnya, Hasan nama kakek pertamanya, Ahmad nama kakek keduanya. Ini apa namanya, kebiasaan yang patut ditiru ya. Jadi namanya singkat ya kan, namanya pendek, gampang disebut. Tapi kalau kita orang Indonesia biasanya namanya panjang-panjang. Padahal nama-nama para nabi itu panjang-panjang atau pendek-pendek, Pak? Pendek-pendek kan? Nabi kita Adam sampai Nabi Muhammad pendek semuanya. Nama para sahabat. Sahabat khalifah yang pertama siapa namanya? Abu Bakar, itu kunyahnya. Nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa, Pak? Abdullah. Khalifah yang kedua siapa namanya? Omar. Panjang atau pendek? Yang ketiga Utsman. Panjang atau pendek? Yang keempat Ali. Pendek. Nah, sebenarnya kalau disarankan nanti kalau punya anak lagi, namanya ahsannya yang panjang atau yang pendek? Yang pendek. Kenapa? Ya, karena lebih gampang kan? Lebih mudah. Kemudian kalau namanya pendek, nanti kalau berta'aruf, kalau kenalan, mudah untuk memperkenalkan kita ini anak siapa. Ya. Makanya kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu ansabakum. Pelajarilah oleh kalian nasab kalian. Ya. Jadi nasab ini perlu kita jaga. Salah satunya ya dengan selalu menyebut-nyebut nama orang tua kita. Kita ini keturunan siapa. Sedih kalau kita ini dilupakan oleh anak cucu kita. Baik, mungkin demikian perkenalan singkatnya. Bismillah, kita mulai pembahasan kitab Asma dan Sifat Allah. Kitab ini yang kita bahas sekarang ini atas permintaan dari ummahat, gitu Ibu ya. Lebih kurang alasan memilih kitab ini alasannya apa Ibu? Saran dari siapa? Pengen belajar aja? Iya. Baik. Jadi kitab ini membahas sebagaimana judulnya. Judulnya apa? Asma dan Sifat Allah. Nah, ini terjemahannya. Terjemahan judul kitab. Adapun judul aslinya, kitab aslinya yaitu Manhaj wa Dirasat li ayatil asma'i was sifat. Ini judul aslinya. Manhaj wa Dirasat li ayatil asma'i was sifat. Manhaj itu apa? Metode. Wa Dirasat, pelajaran. Metode dan pelajaran li ayatil asma'i was sifat, yang terkait ayat-ayat asma dan sifat. Jelas Ibu? Jadi judul aslinya apa? Metode dan pelajaran dari ayat-ayat. Maksudnya apa? Metode dan pelajaran dari ayat-ayat asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, jadi terjemahan yang ada di judul sini mungkin terjemahan singkatnya, makna singkat, yaitu asma dan sifat Allah. Sebenarnya kalau boleh jujur di dalam menerjemahkan secara sempurna, bukan berarti judul ini tidak sempurna ya Bapak Ibu ya. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, penulis kitab ini, kalau kita buka, ini daftar isinya ya. Halaman keberapa ini? Romawi 3 ya. Romawi 3. Bisa dibuka daftar isinya?
Sebenarnya kitab ini, maksud muallif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, ini beliau lebih fokus kepada pembahasan tentang sifat-sifat, terkait sifat-sifat Allah yang dipahami oleh ahlul kalam. Bapak Ibu tahu itu apa ahlul kalam? Ahlul kalam itu sebuah istilah untuk suatu kelompok, ya, kelompok yang mereka ini lebih mengandalkan akal di dalam memahami agama, ya, di dalam memahami agama, terkhusus lagi ketika menafsirkan dan memahami ayat-ayat terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Baik. Namun saran saya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, saya kurang tahu pasti karena ini pertemuan pertama, karena kita baru berjumpa di sini. Saya kurang tahu pasti. Sebelumnya Bapak Ibu, terutama ummahat, ibu-ibu semuanya, sebelumnya sudah pernah bahas kitab apa saja? Ya, apakah sudah pernah sebelumnya membahas kitab asma dan sifat sebelum ini atau tidak? Atau belum? Belum, berarti perdana ya. Perdana. Baik. Sudah jawab, sudah semuanya. Jawaban ini tadi sudah mewakili semuanya. Ada yang sudah pernah belajar kitab asma wa sifat sebelum ini? Yang diam mungkin sudah pernah. Tapi insya Allah sudah bisa dipastikan belum ya? Belum. Baik. Kalau belum, ya, kalau belum berarti saran saya sepertinya kita perlu menambah referensi selain dari kitab ini. Ya, ya, mungkin kita membahas sebagian yang ada di kitab ini. Sebenarnya kitab ini kan lumayan ringkas, ya kan? Hanya saja karena al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad Al-Amin dan Syinqiti rahimahullah, beliau ini salah seorang ulama yang usuli. Kata para ulama, beliau ini orang usuli. Makanya tulisan beliau ini penjelasannya ringkas, singkat, padat memang. Hanya saja pembahasan asma dan sifat yang beliau bahas di dalam kitab ini itu lebih condong kepada pembahasan asma wa sifat menurut ahlul kalam. Ya, sekali lagi, pola dan cara manhaj pemahamannya ahlul kalam, Syekh ingin menjelaskan tentang kesesatan mereka. Ya, kenapa? Karena mereka mengandalkan akal di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, masalahnya terkait pembahasan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah, cara berfikirnya orang-orang ahlul kalam itu karena terlalu mengagungkan akal, itu suka muter-muter. Suka muter-muter. Ya, karena dia salah satu contoh. Satu sisi mereka menjaga, ya, berpikir bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk, ya kan? Tidak sama dengan makhluk. Nah, itu baik. Tapi ketika mereka mengandalkan akalnya, ya, bagaimana Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk, akhirnya mereka mengingkari. Ya, akhirnya mereka mengingkari bahwa ada sebagian dari kalangan mereka itu mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah secara menyeluruh semuanya. Ya, kenapa? Karena mereka memandang bahwa kalau Allah punya mata berarti sama dengan makhluk. Kan gitu kan? Nah, ada yang mengingkari secara total dan ada yang mengingkari sebagian. Nah, semua alasannya itu nggak jelas. Ya, intinya karena akal, gitu loh. Jadi satu sisi ingin mensucikan Allah, ya, tapi justru jatuh ke dalam, kalau bahasa kasarnya ya, mencela Allah, menghinakan
Allah. Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran bahwa Allah punya nama, Allah punya sifat. Tapi kenapa ketika ada sebagian orang yang mengandalkan akalnya, bisa-bisanya dia mengatakan Allah nggak punya sifat? Jadinya nggak masuk akal kan? Padahal Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran, Nabi sudah kabarkan di dalam hadis, Allah punya nama dan punya sifat. Nah, kenapa bisa terjadi? Itulah akal. Ya, itulah akal. Jadi akal itu memang baik, bagus, dan akal itu menjadi dalil dalam syariat. Ada istilahnya dalil itu ada apa? Ada yang akli, ada yang syar'i. Agama kita ini mengajarkan boleh kita menggunakan akal di dalam memahami agama, tapi ada bagian-bagiannya. Ya, tidak semua syariat ini harus dipahami pakai akal. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya apa? Semua yang terkait dengan hal-hal yang gaib, ya nggak mungkin kan kalau kita pakai akal. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kita ini wajib beriman kepada Allah. Ya, kalau pakai akal untuk memahaminya, Allah itu di mana? Kan gitu. Ya, Allah itu bagaimana? Nggak boleh. Jangankan Allah sebagai pencipta, yang diciptakan saja, makhluk ciptaan Allah saja, contohnya apa? Ruh. Semua kita pasti yakin dan beriman bahwa ruh itu ada. Ruh itu ada kan? Bahkan ruh itu ya setiap kita punya ruh kan? Jelas ruh itu ada di dalam diri kita ini. Tapi kalau dipikir pakai akal, ruh itu di mana? Warna apa, bagaimananya tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi intinya ya, yang paling mendasar di dalam pembahasan asma dan sifat, ya, ini pembahasan tentang Allah, ya, pembahasan tentang zat yang maha menciptakan. Ini sifatnya, tugas kita hanya mengimani, ya. Tugas kita hanya mengimani, membenarkan dan menetapkan apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan. Baik. Sehingga para ulama ahlu sunnah itu semuanya sepakat dalam pembahasan asma dan sifat, tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena ahlu sunnah itu manhaj dan akidah mereka itu simple, mudah. Kenapa bisa mudah dan simple? Karena mereka hanya bersandar kepada dalil. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ternyata ada bagian-bagian yang kurang bisa dipahami ketika kita mengkaji ayat-ayat terkait asma dan sifat, cukup kita berkiblat kepada siapa? Kepada para ulama, ya, kepada para ulama ahlus sunnah, ya. Puncaknya para ulama itu yang menjadi teladan kita siapa? Para sahabat, ya. Kata Nabi SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian setelahnya para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'ut at-tabi'in. Baik. Kita baca sekarang halaman 15. Ya, kita mulai dari halaman 15, yaitu muqaddimah yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Berikut ini penjelasan tentang aqidatus salaf, akidah salaf dan jalan selamat dalam mengimani, memahami ayat-ayat sifat. Kemudian kata beliau, sungguh berlebihan dengan metode ahlul kalam dalam mendalami pembahasan tentang ayat-ayat sifat, dan banyak bertanya tentang materi tersebut merupakan bid'ah yang dicela oleh para salaf. Nah, jadi metode ahlul kalam itu, ahlul kalam itu kata beliau, metode mereka ini adalah metode yang dicela oleh para salaf, dan mereka itu adalah ahlul bid'ah, termasuk di dalam akidah. Ya. Terkhusus lagi di dalam bab asma dan sifat. Jadi berlebihan metode ahlul kalam di dalam mendalami pembahasan ayat-ayat sifat. Bahasan ayat-ayat sifat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran yang mulia, ya, itu dibangun di atas 3 landasan utama. Dibangun di atas 3 landasan utama. Nah, jadi 3 landasan ini atas kesepakatan semua ahlu sunnah, semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, 3 landasan ini sudah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah. 3 landasan inilah yang harus ada kalau seorang muslim itu dia mengaku bahwa dia ini pengikut ahlu sunnah. Siapa yang mengaku bahwa dia itu pengikut ahlu sunnah, ini salah satunya. Dia harus memahami pembahasan asma wa sifat, harus sesuai dengan 3 landasan ini. Ya. Siapa yang keluar dari 3 landasan ini berarti dia bisa dipastikan sesat. Na'udzubillah. Siapa yang mengikutinya, kata Syekh, siapa yang mengikutinya sungguh dia telah sesuai dengan kebenaran dan berada di atas akidah yang diyakini oleh Nabi SAW, para sahabat dan salafus saleh. Dan siapa yang menyelisihi salah satu dari 3 landasan ini, sungguh dia telah sesat. Ketiga landasan tersebut telah dijelaskan oleh Al-Quran yang mulia. Baik. Jadi, kenapa terjadi penyimpangan? Ya, tersebar kelompok-kelompok sesat, mulai dari 1, 2, 3 berkembang sampai hari ini berkembang. Ya, itu semuanya itu berawal dari ketika mereka mengagungkan akal. Ya. Makanya, jadi 3 kaidah yang disepakati, yang dibuat oleh para ulama ini, 3 kaidah ini sangat mudah dan memudahkan. Ya. Sangat mudah dan memudahkan. Baik. Jadi dari 3 kaidah ini itu tidak perlu lagi kita ini sibuk berpikir lebih dalam. Ya, tidak perlu berpikir lebih dalam. Cukup kita berpatokan dengan 3 landasan ini, insya Allah hati nyaman. Insya Allah hati nyaman. Jangan banyak pikir. Ya. Dalam memahami asma wa sifat ini, khususnya secara umum semua pembahasan akidah, kita hanya butuh keyakinan, menyandarkan keyakinan kita ini sifatnya itu kita serahkan kepada dalil. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis, sami'na wa ata'na. Sudah, itu saja. Baik. Jadi asma wa sifat, ya, orang-orang
orang yang beriman yang sesuai dengan ahlu sunnah, mereka hanya mengimani, menetapkan sebagaimana apa yang Allah tetapkan. Jadi asma wa sifat itu termasuk tauhid yang keberapa? Ketiga. Tauhid itu ada berapa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Tauhid rububiyah. Ya, yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Jadi pembahasan asma wa sifat ini pembahasan tauhid yang ketiga, yaitu seseorang mengakui bahwa Allah itu punya nama-nama yang dia tetapkan, punya nama-nama dan sifat-sifat yang juga dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini dikatakan bertauhid, diakui tauhid kita ini kalau kita ini benar-benar mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, kemudian di dalam asma dan sifat. Kita ulangi ya. Yang pertama apa? Kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Rububiyah itu apa Bapak Ibu? Kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, artinya kita mentauhidkan Allah, meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb. Rububiyah asal katanya Rabb. Kita harus bertauhid dengan tauhid rububiyah. Artinya kita meyakini Allah itu adalah Rabb. Rabb maknanya apa? Rabb itu adalah dialah yang menciptakan dan yang mengatur. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid ini tidak boleh tidak ada. Sebenarnya tauhid ini lebih mudah. Tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan manfaat dan yang mendatangkan madarat, itu hanya Allah. Sebenarnya tauhid ini mudah dan diakui oleh semua orang, termasuk orang-orang musyrik. Ya, orang-orang kafir Quraisy dulu mereka juga mengakui. Kalau ditanyakan kepada orang-orang musyrik, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka semua menjawab Allah. Orang-orang musyrik mereka tidak mengingkari bahwa satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan yang mematikan itu hanyalah Allah. Ini namanya apa? Tauhid rububiyah. Asal katanya Rabb. Rububiyah artinya Rabb. Rabb itu artinya Rabba yurabbi, yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta. Baik. Yang kedua tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu asal katanya ilah. Kalau rububiyah Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua uluhiyah, yaitu asal katanya ilah. Ilahun artinya Tuhan yang disembah, Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Ya, ilahun disebut dengan uluhiyah. Harus wajib setiap hamba Allah mengakui, meyakini dengan tauhid uluhiyah. Artinya mentauhidkan Allah, dialah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, meyakini dan mengimani dan menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, tidak boleh dikurang, tidak boleh diingkari, ya, tidak boleh diakal-akali. Nah, ya, kalau dalam pembahasan kitab ini, poin yang paling penting di sini, asma wa sifat itu tidak boleh kita memahami sebagaimana pemahaman ahlul kalam. Nah, asma wa sifat ini Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran, Nabi sudah kabarkan di dalam hadis,
tidak boleh diakal-akali. Ya, tidak boleh diakal-akali. Baik. Jadi tauhid asma wa sifat, seorang hamba mengakui bahwa Allah itu punya nama, Allah itu punya sifat, ya. Dan tambahan sedikit, tidak cukup sampai di situ. Kita ini harus meyakini bahwa Allah itu punya nama dan sifat sebagaimana yang Allah sudah tetapkan dan Nabi kabarkan, dan tidak boleh melakukan 4 hal. Ya, tidak boleh melakukan 4 hal. Yang pertama, tidak boleh melakukan tahrif. Ya, tidak boleh melakukan tahrif. Ini sebentar sebelum kita memasuki 3 landasan, ini catatan penting Bapak Ibu, bahwa kita mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat, artinya kita hanya menetapkan asma-asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu percis seperti apa yang Allah tetapkan, percis sebagaimana yang Nabi kabarkan. Dan tidak boleh kita ini melakukan 4 hal di dalam asma dan sifat. Yang pertama, tidak boleh tahrif. Artinya apa? Tahrif, merubah. Nah, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah Allah tetapkan tidak boleh dirubah sedikit pun. Tidak boleh dirubah sedikit pun. Itu namanya tahrif. Jadi tahrif itu artinya merubah atau mengganti. Nah, tahrif artinya merubah atau mengganti makna dari apa yang telah Allah tetapkan. Allah sudah mengabarkan nama-namanya, menetapkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak boleh kita merubah, mengotak-atik, apalagi mengganti maknanya. Hatta maknanya itu diserahkan kepada Allah. Hati-hati. Nah, tidak boleh. Apa yang Allah katakan, yang tetapkan tentang namanya dan sifatnya, sudah kita imani, selesai. Jangan merubah maknanya, karena nanti kalau lebih dalam lagi, nanti itu kalau landasannya tidak kuat, nanti bisa larut untuk bisa mudah terbawa untuk merubah. Nanti kita bahas. Apa contohnya? Contoh merubah. Contoh, Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran punya sifat marah, iya kan? Allah marah enggak? Marah kan? Nah, tapi ada sebagian orang, mereka menafsirkan makna daripada Allah marah itu keinginan untuk menghukum. Bisa dipahami, Ibu? Ada yang menafsirkan Allah marah itu maknanya keinginan untuk menghukum. Ya. Padahal menurut ahlu sunnah, Allah marah ya marah. Ya. Tidak perlu diakal-akali. Allah sudah tetapkan bahwa Allah itu marah, jangan diakal-akali. Bagaimana marahnya? Jangan. Sehingga jangan sekali-kali merubah atau menggantikan makna marah itu seperti ini, tidak perlu. Ya, cukup kita mengimani, meyakini sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah. Atau contoh lain, al-istiwa, ar-rahmanu 'alal arsyish tawa, Allah itu beristiwa. Nah, sebagian kelompok sesat termasuk Asy'ariyah itu mereka memaknai al-istiwa itu dengan istaula. Ini namanya merubah, tahrif, merubah makna. Allah mengabarkan bahwa Allah itu al-istiwa, istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Sebagian ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bersemayam. Tapi kata para ulama bahwa makna istiwa itu kalau diartikan bersemayam bisa cukup mewakili, tapi kurang cukup, kurang sempurna. Intinya ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, Allah
alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy, itu tidak boleh dimaknai dengan istaula. Ada sebagian kelompok yang memaknai istiwa di sini maknanya istaula, yaitu menguasai. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Nah, jadi mereka merubah maknanya. Walaupun maksudnya baik, ini bukan masalah maksud baik atau tidak, bukan masalah maksud. Karena kaidahnya apa tadi? Nanti kita sebutkan. Kaidahnya kita hanya, di antara kaidahnya, mengimani, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah beristiwa, ya sudah. Ya kan? Allah beristiwa. Istiwa itu kalau terjemahkan bahasa Indonesia bersemayam. Tapi beristiwanya Allah jangan dibayangkan, bersemayamnya Allah jangan dibayangkan sebagaimana bersemayamnya makhluk. Kalau dipikir-pikir, kalau diakal-akali bagaimana makhluk, ya nggak ada samanya dengan makhluk. Tidak ada samanya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran, tidak ada satupun yang menyerupai Allah dengan sesuatu apapun, tidak ada. Wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Allah tegaskan di akhir ayat, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupai Allah, sesatupun. Wa huwas samiul basir. Kemudian Allah menetapkan, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Allah maha melihat, maha mendengar. Allah tegaskan. Artinya apa? Kata para ulama tafsir, makna ayat ini ada 2 poin. Yang pertama apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah satupun, apapun, tidak ada. Karena memang satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada kan? Ini yang pertama. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang kedua, penetapan. Wa huwas samiul basir, kata Allah, dan dialah Allah maha melihat, maha mendengar, dan maha melihat. Jadi salah, sebagaimana sesatnya sebagian kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Allah melihat, ya nggak mungkin lah. Samalah dengan orang, samalah dengan makhluk. Nah ini salah. Makanya Allah tegaskan, Allah itu maha melihat, maha mendengar. Bagaimana melihatnya, bagaimana Allah mendengar, itu jangan ditafsirkan lagi, jangan oh seperti manusia, ya enggak lah. Manusia juga mendengar, manusia juga melihat. Jangan disamakan dengan Allah. Baik. Yang kedua, jadi tidak boleh kita itu melakukan tahrif, merubah makna. Yang kedua, tidak boleh melakukan ta'til. Ta'til artinya menolak, penolakan, yaitu meniadakan nama dan sifat yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh melakukan ta'til, meniadakan nama dan sifat yang telah Allah tetapkan, baik itu sebagian apalagi semuanya. Tidak boleh. Contohnya adalah membatasi sifat Allah hanya beberapa sifat saja. Ada sebagian kelompok, termasuk ahlul kalam, mereka membatasi sifat Allah itu hanya beberapa saja. Ada yang menetapkan hanya 13. Ada yang menetapkan sifat Allah itu hanya 7. Macam-macam. Dan mereka berselisih, berbeda-beda, bervariasi, bermacam-macam. Iya, ini batasan-batasan. Allah punya sifat sekian, ada yang mengatakan 3, 13, ada yang mengatakan 7, dan seterusnya. Ini hanya akal-akalan. Ya, ini hanya berawal dari akal-akalan. Ya. Jadi tidak boleh melakukan ta'til, menolak sebagian sifat. Allah sudah kabarkan tentang sifat-sifatnya, ya udah nggak usah ditolak. Ya Allah, masa Allah melihat sama dengan makhluk?
ya kan? Akal-akalan, sehingga ditolak. Allah itu tidak mendengar, Allah tidak melihat. Ada kelompok-kelompok seperti itu. Ada. Allah marah tadi kan? Enggak lah, Allah enggak marah. Lah, Allah yang bilang. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah itu marah. Nah, tidak boleh melakukan ta'dil atau menolak. Yang ketiga, mentauhidkan Allah di dalam asma dan sifat-sifatnya tanpa melakukan takyif. Takyif itu apa? Membagaimanakan, membahas bagaimana bentuk nama dan sifat Allah. Bagaimana? Kaif. Takyif itu asal katanya kaif. Kaifa haluka, kaifa haluki, kaifa halukum. Kaif, bagaimana? Bagaimana itu nama Allah itu, maksudnya gimana? Sifatnya bagaimana? Bagaimana? Enggak boleh. Tidak boleh melakukan takyif, membagaimanakan bagaimana istiwanya Allah. Nah, karena kalau sudah seseorang itu melakukan takyif, membagaimanakan Allah, nah itu bisa jatuh ke dalam bid'ah. Iya. Sudah bertentangan dengan kaidah. Kaidahnya ada berapa? Ada 3, nanti disebutkan. Tidak boleh membagaimanakan. Jadi zat Allah itu tidak boleh dibagaimanakan. Itu namanya takyif. Takyif asal katanya kaif, kaifa, kaif. Takyif, bagaimana bentuk dan hakikatnya. Nah, itu enggak boleh. Zat Allah itu kita tidak bisa, akal ini tidak bisa menjangkau bagaimana bentuk dan hakikatnya zat Allah, sifat Allah. Baik. Jadi hakikat sesuatu, ya, setiap sesuatu itu kita tidaklah bisa mengetahui hakikat dari sebuah sifat, ya, kecuali dengan 3 hal, kata para ulama. Seseorang itu tidak bisa mengetahui hakikat sifat sesuatu itu kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, kita bisa melihat. Kalau kita bisa melihat zatnya langsung, mungkin gak kita bisa melihat zat Allah? Gak mungkin kan? Nah, biasanya kita kalau mau kenal sesuatu, benda atau manusia, kalau kita lihat langsung, insya Allah kita bisa tahu, ya kan? Oh, ini manusia, ini zatnya ini, unsurnya ini. Oh, ini benda ini, warnanya ini, unsurnya ini, semuanya. Semua makhluk itu kalau kita lihat langsung, insya Allah kita bisa jadi tahu zatnya kan, hakikatnya kan. Tapi kalau kalau terkait Allah, ya, yang terkait nama dan sifat Allah, mungkin nggak kita bisa melihat? Nggak mungkin. Tidak mungkin manusia melihat Allah. Ya, di dunia maksudnya. Di dunia ini tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Nah, jadi yang pertama ini tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Atau yang kedua, melihat sesuatu yang sesuatu itu mirip, ya, ya. Melihat sesuatu benda, istilahnya apa? Yang mirip itu, ya, apa namanya? KW-nya, barang KW. Kita nggak tahu yang aslinya, tapi kan ada contohnya kan gitu. Nah, itu nama melihat yang semisal. Melihat yang semisal. Nah, kalau terkait Allah tidak berlaku cara yang kedua. Atau yang ketiga, yang terakhir, untuk mengetahui hakikat sesuatu itu, ya, kita bisa yakin dengan hakikat sesuatu, dengan satu sifat itu, kalau seseorang itu mendengar penjelasan, informasi dari orang yang dipercaya, ya, kita bisa meyakini sesuatu itu kalau kita mendengar dari orang yang kita sangat percaya dengannya. Nah, makanya kalau kita mendengarkan informasi, ya,
terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah khususnya dari orang yang terpercaya, di situ kita insya Allah bisa yakin dengan pasti. Ya. Jadi kalau terkait pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah, cukup kita mengambil berita dan informasi dari orang yang kita percaya. Siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tidak boleh melakukan tasbih, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Namanya tasbih. Nama kelompoknya disebut dengan al-musyabbihah. Al-musyabbihah artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi tidak boleh menolak sifat-sifat Allah, tidak boleh merubah. Yang pertama, tahrif, merubah. Yang kedua, ta'til, menolak, baik sebagian atau semuanya. Yang ketiga, takyif, membahas bagaimananya. Yang keempat, tashbih, menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, jadi kata para ulama, agar kita ini tidak jatuh ke dalam empat hal ini, tahrif, ta'til, takyif, tashbih, agar kita tidak jatuh ke dalam 4 penyimpangan tadi, nah, makanya para ulama Ahlus Sunnah membuat kaidah. Dirangkumlah sebuah kaidah, ya, lebih kurang ada 3 kaidah. Ya, 3 kaidah ini disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah, yang kaidahnya mudah dan memudahkan. Kalau kita berpegang teguh dengan 3 kaidah ini, insya Allah akidahnya terjaga, terkhusus lagi di dalam bab asma wa sifat. Kaidah yang pertama, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya dari penyerupaan terhadap sifat makhluk. Ini kaidah yang pertama. Di dalam tauhid asma wa sifat, kaidah pertama, seseorang itu harus mensucikan Allah dari sifat-sifat, mensucikan Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya dari tasbih, penyerupaan terhadap sifat makhluk. Nah, ini kaidah yang pertama. Jadi cukup mengakui, meyakini, mengimani Allah itu dan sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, jadi kalau kita mendapatkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran terkait ketika kita mendengar bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu Maha melihat. Ketika kita menemukan ayat yang mengatakan Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, subhanallah, Allah itu suci dari serupa dengan makhluk. Ini kaidah yang pertama. Harus wajib mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Kaidah yang pertama. Allah itu Maha melihat. Jangan bayangkan Allah itu sama dengan makhluk. Allah Maha mendengar. Jangan bayangkan Allah itu sama dengan makhluk. Bukan berarti Allah Maha melihat, makhluk juga melihat. Makanya maknanya ada mahanya kan? Allah itu Maha melihat. Kalau makhluk enggak maha. Kalau makhluk itu melihat saja, mendengar saja, tapi tidak maha. As-Sami'
Al-Basir. Kemudian Allah tertawa. Ya, di dalam hadis Nabi mengabarkan bahwa Allah itu tertawa. Jangan bayangkan makhluk. Ya, Allah tertawa. Ini insya Allah nanti kita bahas tentang hadis yang mengatakan Allah itu tertawa. Ya, jadi kalau dipahami sesuai dengan kaidah, insya Allah justru bisa menguatkan keimanan, justru bisa menambah kuat rasa takut, rasa harap dan rasa cinta ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah. Kalau dia memahami tauhid asma wa sifat ini sesuai dengan kaidah. Betis Allah, tangan Allah, ya. Ya, jadi tidak boleh membayangkan betisnya Allah dengan betisnya makhluk. Tangannya Allah sama dengan dibayangkan sebagaimana tangannya makhluk. Ini kaidah yang pertama. Nah, realitanya masih banyak orang-orang yang mereka itu menyamakan Allah. Ya, baik sadar ataupun tidak sadar. Ya, sadar ataupun tidak sadar. Ketika mereka mendengar apa? Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Ya, terfikirlah bagaimana makhluk. Ya, banyak. Padahal Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya enggak mungkin lah Allah sama dengan makhluk. Kata para ulama, ada yang memberi contoh permisalan antara gajah dengan semut. Ya. Gajah punya semut. Gajah punya kaki. Semut punya kaki. Sama enggak kakinya semut dengan sama kaki gajah? Sama. Itu sama-sama makhluk. Bagaimanakah lagi? Ya. Bagaimanakah lagi itu terkait dengan Allah? Nah, ini pembahasannya luas ya Bu ya. Kita pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan pun masih bingung juga kan? Karena kita pada dasarnya kita ini kan kalau berpikir akal kita ini kan mengikuti jalur akal kan. Nah, ini kan bukan pembahasan akal ini. Ini pembahasan iman, itu aja. Intinya Allah itu tugas kita hanya mengimani sebagaimana apa yang Allah tetapkan. Ya, tangan Allah, marahnya Allah, betis Allah, dan semua sifat-sifat yang lainnya. Tugas kita mengimani, dan kaidah yang paling pertama, tugas kita mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Nah, apa dalilnya tadi? Landasan yang pertama, mensucikan Allah dan sifat-sifatnya dari penyerupaan terhadap makhluk. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Bapak Ibu, fokus kita ini ke ayat-ayatnya, dalilnya. Fokusnya cukup ke dalil. Landasan yang pertama apa? Mensucikan Allah dan sifat-sifatnya dari penyerupaan terhadap makhluk. Udah itu saja. Nah, fokus dengan dalil. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syu'ara ayat 14, ayat 11. Dalil yang lain surat Al-Ikhlas. Untuk landasan yang pertama, dalil yang kedua di dalam surat Al-Ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada seorang pun yang menjadi tandingan bagi Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tandingan, tidak ada penyerupaan, tidak ada tandingan bagi Allah. Dalil yang ketiga disebutkan di sini apa? Surat An-Nahl ayat 74. Ya, bahwa kita wajib mensucikan Allah dan sifat-sifatnya dari penyerupaan terhadap makhluk.
Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadribu lillahil amthal." Janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah. Jadi Allah itu tidak boleh diumpamakan. Ya. Fala tadribu lillahil amthal. Ini landasan yang pertama. Baik. Jelas yang pertama? Ya. Jelasnya dalilnya maksudnya. Jangan pakai akal. Yang kedua, yang kedua apa? Mengimani, menetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Ini kaidah yang kedua. Mengimani, menetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Sudah, cukup diyakini, cukup diimani. Ya. Baik dari Al-Quran yang Allah tetapkan maupun dari hadis yang Nabi kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya sama. Semua ayat-ayat, semua informasi dari Al-Quran, informasi dari hadis tidak boleh dibedakan. Tugas kita hanya mengimani. Semua ayat sama. Semua ayat yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tugas kita hanya mengimani semuanya tanpa dipilah-pilih. Ya. Tidak boleh dirubah, tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'til, takyif dan tasybih. Kenapa kita kenapa landasan yang kedua para ulama menyebutkan bahwa kita wajib mengimani dan menetapkan percis sebagaimana apa yang Allah tetapkan tentang dirinya. Kenapa seorang hamba itu harus wajib mengimani dan menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan tentang dirinya? Jawabannya apa? Karena memang Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Ya. Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Makanya kata Allah, "A antum a'lamu amillah." Kalau ini insya Allah masih masuk akal ya. Allah pasti lebih tahu tentang dirinya daripada kita. A antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu daripada Allah? Ya. Tidak mungkin kita lebih tahu Allah daripada Allah. Baik. Nah, jadi Allah pasti lebih tahu. Sehingga tugas kita hanya mengimani, mengikuti, menetapkan apa yang Allah tetapkan ya tentang dirinya dan apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis. Ya. Jadi termasuk apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu kita wajib mengimani dan menetapkan apa yang Allah tetapkan. Tidak boleh pakai akal. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengupamakan bahwa akal dan wahyu itu seperti mata dan cahaya. Nah, ini lebih dekat untuk mendekatkan pemahaman kita. Kata para ulama, wahyu dan akal itu seperti mata dan cahaya. Mata itu akal, ya. Akal itu ibarat mata, wahyu itu ibarat cahaya. Jadi mata ini tidak mungkin bisa melihat kecuali ada cahaya, baik itu cahaya matahari atau cahaya lampu. Nah, kalau nggak ada cahaya mata tidak bisa melihat. Seperti itulah akal. Ya, akal ini kalau tidak ada wahyu, ya nggak benar dia. Kalau mengandalkan akal, sebagaimana kita mengandalkan mata untuk melihat tanpa bantuan cahaya. Jadi termasuk apa yang Nabi sebutkan dalam hadis, tugas kita hanya mengimani terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, dia tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengannya. Kata Nabi, aku diberikan Al-Quran dan aku juga diberikan yang semisal. Maksudnya hadis, apa yang beliau sampaikan. Semua yang datang dari Nabi itu isinya adalah wahyu, bukan menurut pendapat pribadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ketiga memutus keinginan untuk mengetahui hakikat sifat. Jadi rasa ingin ini kan selalu ada, Bapak Ibu ya. Refleks kan? Setiap ada informasi, termasuk informasi tentang Allah. Refleks, yang namanya manusia kan rasa ingin tahu itu kan ada kan? Rasa ingin tahu itu harus diputus, di stop. Ya. Rasa ingin tahu tentang hakikat sifat Allah itu di stop, diputus. Nah, ini landasan pokok wajib. Kalau salah satu 3 landasan ini tidak ada, bisa dipastikan seorang hamba itu sesat. Waliyadzubillah. Ya. Jadi keinginan itu semuanya, semua keinginan untuk mengetahui hakikat sifat Allah, stop, diputus. Ya, bagaimana sih tertawanya Allah? Nggak boleh. Bagaimana bentuk tangannya Allah? Diputus. Keinginan, ingin tahu itu di stop. Ingin tahu itu di stop. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, jangankan Allah, zat Allah, Al-Khaliq yang Maha menciptakan, makhluk saja ya, yang bernama ruh. Kita yakin, seyakin-yakinnya roh itu ada kan? Dan roh itu memang bagian dari diri kita manusia. Yakin, seyakin-yakinnya. Ya, tapi kita nggak tahu hakikatnya sampai hari ini. Ya, tidak ada satupun manusia yang dia tahu hakikat roh. Ya, bagaimanakah lagi dengan Allah. Nah, jadi yang ketiga apa? Memutus keinginan untuk mengetahui hakikat sifat. Jadi kalau sudah diputus, berarti hilanglah, terputus. Kalau seseorang hamba itu memutus ingin tahunya tentang hakikat sifat Allah, hilanglah 4 perilaku tadi. Apa tadi? Tahrif, insya Allah dia tidak lakukan. Kemudian apa lagi? Ta'til, menolak sebagian atau seluruhnya. Yang ketiga, takyif, bertanya-tanya bagaimana. Yang keempat, tasybih. Nah, jadi karena keinginan itu sudah diputus, selamatlah dia. Ya, selamatlah dia dari jurang kesesatan. Baik. Jadi ayat-ayat ini perlu diulang-ulang. Ya, mungkin ibu-ibu perlu membiasakan contoh seperti 3 kaidah ini kan ada dalilnya masing-masing. Ya. Ya, apa namanya? Bisa dibaca berulang-ulang seperti kita baca Quran, seperti bertilawah. Contoh tadi apa? Laisa kamitslihi syai'. Ya, mungkin
kalau ayat yang terpotong di sini yang ada di buku bisa dirujuk kembali ke Al-Quran, dilengkapi satu ayat. Tapi yang menjadi intisari dalil yang ada di sini ada di kalimat laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya Bu ya. Dibiasakan, diulang-ulang. Ya. Nah, baik. Di halaman 21 Al-Mu'allif rahimahullah, beliau mulai menjelaskan, ya, mulai menulis tentang pembagian sifat menurut ahlul kalam. Pembagian sifat menurut ahlul kalam. Ya. Ini mungkin pembahasan ini agak rawan. Agak rawan karena ini pembagian sifat menurut orang-orang sesat. Iya, semakin dibahas semakin jauh, semakin diikuti semakin sesat. Nah, jadi ahlul kalam di sini Al-Mu'allif rahimahullah, beliau menyebutkan, kemudian ketahuilah bahwa ahlul kalam yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Iya, ilmu kalam maksudnya ilmu akal. Dan mereka menyebutkan berbagai argumentasi yang mereka namakan adillatul aqliyah. Ahlul kalam itu andalan mereka dalil akal, dalil-dalil rasional yang mereka rangkai dalam bentuk analogi-analogi mantik. Mereka membagi sifat Allah kepada 6 macam. Ya, ini landasannya akal. Landasannya akal. Ahlul kalam itu mereka menomorsatukan akal dan menjadikan Al-Quran setelah akal. Kalau Al-Quran ataupun wahyu bertentangan dengan akal, akal lebih afdol, lebih layak, berhak untuk dipakai. Wahyu itu nomor sekian. Ini landasannya. Nah, jadi ahlul kalam mereka membagi sifat Allah itu ada 6. Sifat nafsiyah, sifat makna atau sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat fi'liyah, sifat salbiyah, dan sifat jami'ah. Dan sifat jami'ah. Sifat nafsiyah, sifat ma'ani atau sifat makna, sifat makna, sifat ma'nawiyah, sifat fi'liyah, sifat salbiyah, dan sifat jami'ah. Baik. Jadi pembagian sifat di sini halaman 21 ini pembagian menurut ahlul kalam, pakai akal-akalan, bukan menurut ahlu sunnah, bukan menurut Al-Quran, bukan menurut sunnah. Jadi kalau ini dibaca, hati-hati. Sudah siap akalnya? Sudah siap menyimak? Nantilah kita bahas. Dibaca dulu 17 kali. Saran saya ibu-ibu nanti dibaca 17 kali. Tapi dibaca aja. Jangan ikut larut untuk mengikuti kemana alur yang dibawa. Nggak jelas ini alurnya, mutar-mutar. Masa Allah dikasih sifat-sifat seperti ini? Dibatasi dengan jumlah 6, ya kan? Sifat nafsiyah. Dan ini sesuai dengan pemahaman yang mereka bawa, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Kalaupun ada Al-Quran dan hadis, itu di bawah akal-akal mereka, akal pentolan-pentolan ahlul kalam. Baik. Jadi daripada kita membahas sifat-sifat Allah menurut ahlul kalam, mendingan kita membahas sifat-sifat Allah menurut ahlu sunnah. Sepakat?
Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan asma wa sifat ini pembahasan yang sangat-sangat agung kata para ulama. Ini ilmu yang paling tinggi, pelajaran yang paling besar itu ini. Pelajaran pembahasan yang paling mulia itu ini. Ya. Nah, tapi apa namanya? Pembahasan seperti ini kita harus berhati-hati. Ya. Saran saya terutama ummahat, ibu-ibu, karena disebutkan bahwa wanita, bahwa ibu-ibu itu akalnya agak lembut. Ya Bu ya. Iya. Hati-hati. Perlu dasar. Baik. Baik, saya ingin menyampaikan dulu di sini. Ya, nggak tahu nanti kita bahas atau tidak. Mungkin Ibu baca-baca aja, nanti nggak apa-apa. Saran saya untuk para jamaah semuanya, nanti usahakan kalau bisa atau sebisanya, kalau bisa nanti Bapak Ibu beli kitab sebagai referensi utama. Maksudnya referensi tambahan, tapi referensi utama. Maksudnya kalau bisa dimiliki, atau perbanyak baca kitab-kitab yang paling prioritas untuk dibaca terkait tauhid asma wa sifat. Ya, setelah kitab tauhid tadi, ya, biasanya belajar kitab itu tahapannya usulul salasah. Sudah pernah baca? Sudah pernah? Kemudian yang kedua qawaidul arba. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Usulul salasah, qawaidul arba, kasyfus syubhat. Yang keempat apa? Kitab tauhid. Itu namanya kutaibat. Kitab-kitab kecil, tapi itu semuanya harus dilewati dulu. Saran saya ini dibaca. Ya. Baik. Terkait pembahasan asma wa sifat, itu disarankan ada namanya tulisan Syekh Abdul Razak hafizahullah, nama kitabnya Fikih Asmaul Husna. Sudah diterjemahkan. Ada yang punya kitabnya? Fikih Asmaul Husna. Ada namanya lagi kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nama kitabnya Taqribut Tadmuriyah. Taqrib At-Tadmuriyah. Sudah diterjemahkan. Ya. Terjemahan judulnya Jalan Selamat dalam Memahami Sifat-Sifat Allah, Syariat dan Takdir. Ini kitabnya Ibu di tangan saya. Taqrib At-Tadmuriyah. Ini nanti kalau ada yang ketemu kitab ini bisa dibaca. Kemudian ada kitab namanya, penulisnya sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nama kitabnya Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Ya, kaidah-kaidah utama dalam memahami asma dan sifat Allah. Al-Qawaidul Muthla. Kitab Taqribut Tadmuriyah Syekh Utsaimin. Kemudian kitab Al-Qawaidul Muthla Syekh Utsaimin. Kemudian kitab Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razak. Baik. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sisa berapa menit lagi, Pak? Setengah jam lagi ya? Setengah jam lagi. Sampai jam 11. 11 apa setengah 11? 11 ya?
Jam 9, 10, 11, 12, setengah jam lagi. Apa namanya? Sebagaimana tadi yang kita katakan bahwa pembahasan asma dan sifat ini adalah pembahasan yang sangat-sangat agung, ya. Jadi kalau seorang hamba Allah, ya, bisa mendalami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu sangat-sangat membantunya, sangat-sangat memudahkan ibadahnya itu semakin bermutu, ya. Ibadahnya itu semakin bermutu. Tapi tentunya, ya, tentunya dalam memahami pembahasan asma wa sifat ini perlu bertahap, ya, karena ada sebagian kaum muslimin itu mereka buku-buku itu, ya, mereka baca buku, ya, comot sana comot sini, ya kan, bacanya nggak berurutan, ikut hadir di kajian juga tidak berurutan, ada yang kadang-kadang hadir, ada kadang-kadang tidak, gitu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa pembahasan asma wa sifat ini adalah pembahasan yang sangat-sangat agung, yang sangat besar, dan itu sangat memudahkan seorang hamba itu semakin takut, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah, semakin besar rasa cintanya kepada Allah, semakin kuat rasa harapnya terhadap Allah, ya. Jadi rasa takut, rasa harap, rasa cinta, ya, itu semakin sempurna kalau Allah, zat yang kita sembah itu, kalau kita kenal, ya, kalau kita kenal, ya, bahwa Allah itu punya nama-nama, Allah itu punya sifat. Tapi nama-nama dan sifat-sifat Allah, ketika kita mengenalnya, mempelajarinya dan membahasnya, yang lebih prioritas untuk dibahas itu pembahasan yang itu sebagaimana yang dibawakan oleh ulama ahlus sunnah, ya, ulama ahlus sunnah. Maksud saya begini Bapak Ibu, di kitab ini halaman 21, ya, setelah mukadimah tadi yang kita baca bahwa ada 3 landasan pokok, ya. Ini kan peringatan dari Syekh, ini tanbih, peringatan yang paling mendasar di dalam membahas asma wa sifat, kata Syekh, yang patut dipelajari 3 hal tadi, 3 kaidah tadi, ya. 3 kaidah tadi apa Bapak Ibu? Mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, ya, itu dipahami dalil-dalilnya, dibaca berulang-ulang. Yang kedua apa? Mengimani dan menetapkan sebagaimana apa yang Allah telah tetapkan, ini diulang-ulang. Yang ketiga apa? Memutus keingintahuan kita ini terhadap hakikat sifat Allah itu. Nah, ini dulu nih, diulang-ulang, diperkuat. Makanya saya khawatir kalau langsung membahas halaman 21. Baik, sehingga insya Allah sebelum kita membahas ini, kalaupun nanti harus dibahas, ya, sebagaimana tadi yang kita sampaikan, pembahasan ini pembahasan yang mutar-mutar karena dasarnya akal, ya, karena dasarnya akal. Jadi apa namanya, jangan sampai, ya, kemuliaan ilmu asma wa sifat itu yang mestinya kita dapatkan dan berbuah positif justru malah terbalik. Kenapa? Karena sibuk membahas nama-nama sifat-sifat Allah bukan menurut ahlu sunnah, tapi menurut ahlul bid'ah. Bisa ditangkap Ibu? Nah, kata seorang ulama, ada sebuah perkataan menurut salah seorang ulama salaf,
syaraful ilmi bi syarafi ma'lumi. Kemuliaan ilmu itu, ilmu kan banyak ya. Ya, ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ilmu syariat banyak. Tapi ilmu yang paling mulia dibahas itu ya ilmu tentang Allah. Di antaranya ilmu pembahasan tentang asma dan sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah, membahas nama-namanya dan sifat-sifatnya, itu mengalahkan banyak hal, ya. Mengalahkan banyak hal. Semua amalan-amalan kebaikan itu dikalahkan ketika seorang hamba itu menyibukkan dirinya membahas ilmu-ilmu yang terkait tentang Allah, terkhusus dalam pembahasan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, apa surat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu ada surat yang paling mulia, juga disebutkan ada ayat yang paling mulia. Ayat kursi. Kenapa ayat kursi disebutkan sebagai ayat yang paling mulia? Karena isinya apa? Menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, jadi ayat kursi itu ayat, bukan surat kan? Nah, berapa ayat kursi itu? 1. Nah, jadi hanya 1 ayat itu bisa, ketika seorang hamba itu mentadaburi 1 ayat ini, ya. Yang mana ayat itu yang disebutkan oleh Nabi, ayat yang paling agung itu ayat kursi. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung nama-nama dan sifat-sifat Allah. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita sudah kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, berikut dengan kaidah-kaidahnya, ya, berikut dengan aturan-aturannya, itu 1 ayat yang kita baca, ya, itu nilai pahalanya bisa mengalahkan bacaan orang-orang yang membaca ribuan ayat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, itulah salah satu contohnya ayat kursi. Nah, makanya ayat kursi itu sering diulang-ulang. Kalau zikir setelah sholat, salah satu zikirnya ayat kursi. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang beriltizam, melazimi membaca ayat kursi di setiap ba'da sholat, juga disebutkan dia bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Sudah benar dengar hadisnya Bapak Ibu? Siapa yang beriltizam, melazimkan membaca ayat kursi, dia bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Nah, itulah dahsyatnya kan? Itulah dahsyatnya. Baik. Di dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab itu kunyahnya Abul Munzir. Abul Munzir. Kata Nabi SAW, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, atadri ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat manakah di antara ayat-ayat Al-Quran yang paling utama? Ya. Tahukah kamu ayat manakah di dalam Al-Quran ayat yang paling utama, yang paling agung? Faqala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Kemudian kata Abul Munzir, ayat yang paling agung ya Rasulullah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beliau membaca ayat kursi. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir. Kemudian kata Nabi SAW, wallahi, ya, Nabi memukul dadanya Abul Munzir. Kata Nabi, wallahi demi Allah, liyahnikal ilmu Abul Munzir, semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu wahai Abu Munzir. Nah,
ini kata para ulama adalah dalil yang menjelaskan bahwa ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung. Jadi kalau dibaca, pahalanya itu banyak riwayatnya. Pahalanya besar. Kalau difahami, ditadaburi, menjadikan seorang hamba itu semakin takut, semakin kuat rasa takutnya, semakin besar rasa harapnya kepada Allah, semakin besar rasa cintanya. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nahum ilal akhir. Nah, jadi di samping kalau dibaca ayat ini pahalanya besar dan manfaatnya banyak. Ayat kursi ini bisa melindungi seorang hamba itu dari gangguan setan, ya, bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Ya, jadi salah satu andalan kalau ada yang kesurupan, bacanya ayat apa? Ayat kursi. Baik. Kemudian surat yang paling agung. Surat yang paling agung apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis, Surat Al-Ikhlas juga ada riwayatnya, Surat Al-Fatihah juga ada riwayatnya, bahwa Surat Al-Fatihah termasuk surat yang paling agung. Kenapa? Karena dalamnya mengandung nama-nama Allah. Jadi semakin setiap disebutkan nama-nama Allah, ya, semua nama-nama Allah itu indah, ya. Semua nama-nama Allah itu indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Maka hendaklah kalian, wahai hamba-hambaku, berdoa dengan menyebut nama-nama yang indah tersebut. Ya, hendaklah kalian kalau berdoa menyebut nama-nama Allah yang indah tersebut. Nah, jadi berbeda kalau kita berdoa langsung minta apa yang kita inginkan, itu efeknya berbeda dengan kalau kita sebelum berdoa dan meminta kita menyebut nama-nama Allah dulu. Nah, makanya di dalam surat Al-Fatihah, kenapa surat ini menjadi surat yang paling agung? Karena surat Al-Fatihah itu diawali dengan penyebutan nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allahnya mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nama Allahnya mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nama Allahnya mana? Nama Allahnya mana, Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nama Allahnya mana? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allahnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nama Allahnya mana? Hah? Yang kuat. Alhamdulillah. Allah, nama Allah kan? Rabb, nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, diulang lagi, ya. Maliki yaumiddin. Malik juga termasuk nama-nama Allah. Jadi sebelum permintaan itu disebutkan, itu kalau diawali sebagaimana yang dianjurkan di dalam surat Al-Fatihah, iya, ini adalah contoh, ya. Contoh kalau berdoa itu seperti ini. Kalau minta itu jangan langsung minta. Puji dulu Allah, ya kan? Agungkan Allah baru minta. Ya. Walaupun sebenarnya kalaupun kita minta bisa saja, Allah kan Maha Pemurah, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya. Tapi ini kata para ulama, ayat ini salah satu kandungannya, surat ini, kita ini diajarkan kalau berdoa dan meminta itu diawali dengan pujian, termasuk etika dan adab ketika meminta dan memohon kepada Allah. Kita ini dianjurkan untuk menyebut-nyebut nama
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, baru meminta. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi surat Al-Fatihah itu disebut surat yang teragung karena di dalamnya disebutkan nama-nama Allah, sekaligus kandungan surat ini mengajarkan kepada kita kalau minta dan berdoa kepada Allah, puji Allah dulu. Iya. Kalau setelah sholat, Bapak Ibu, yang dianjurkan apa setelah sholat? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita baca? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Taib. Berzikir berarti kan? Beristighfar, minta ampun. Setelah itu apa? Azkar, membaca zikir-zikir sebagaimana yang disyariatkan. Kemudian apa lagi yang dianjurkan? Setelah berzikir apa? Ya, ayat kursi. Ayat kursi juga bagian dari zikir itu. Setelah itu apa? Setelah zikir apa? Berdoa. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, aku menganjurkan mustahab, ya, setelah salat itu untuk berzikir sebagaimana disunnahkan, dan juga dianjurkan berdoa. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena setelah berzikir memuji Allah itu mendatangkan rahmat dan keberkahan. Sehingga kalau setelah berzikir seorang hamba itu berdoa, doanya besar harapannya untuk dikabulkan oleh Allah. Gitu. Nah, kalau waktunya sempit, kata para ulama, kalau waktunya pendek, sibuk misalkan, apalagi waktu zuhur kan, di kantor-kantor, sholat zuhur, istirahat sejenak. Biasanya istirahat jam berapa, Pak? Kalau di kantor itu 12:30 atau jam 12 ya. Di situ sudah sholatnya, sudah makannya, sudah istirahatnya semuanya. Kalau waktunya singkat, kalaupun harus memilih mana yang lebih utama, kalau waktunya singkat, setelah zikir tidak sempat berdoa, ya, maka kata para ulama, ketika seorang hamba dia tersibukkan dengan zikir, ya, dan dia tidak sempat berdoa, mengajukan permohonannya apa yang menjadi kebutuhan dia, maka dengan zikirnya itu Allah akan memberikan apa yang menjadi permintaannya, gitu. Gitu Bu ya. Jadi maksimalkan dulu berzikir, ya, maksimalkan saja berzikir walaupun tidak sempat berdoa. Kenapa? Karena seorang hamba yang berzikir hakikatnya dia sudah dianggap berdoa. Sebagian kaum muslimin itu sibuk fokusnya berdoa saja, zikirnya diabaikan. Zikirnya diabaikan. Nah, ini tidak dianjurkan. Jadi justru yang afdol, yang lebih utama itu zikir dulu, ya, zikir dulu baru berdoa. Kalau tidak sempat berdoa, ya cukup dengan zikir. Terlebih lagi kalau zikirnya itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, zikir yang paling utama dimanapun, baik zikir setelah sholat, zikir kapan lagi? Zikir-zikir yang ada kapan saja? Zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang, kapan lagi? Sebelum tidur, bangun tidur, ya, doa itu, masuk toilet, sampai zikir yang paling kuat, ya, di hari yang paling mulia, yang mana Allah banyak mengampuni hamba-hambanya, yaitu zikir ketika haji di padang Arafah. Zikir ketika di padang Arafah. Nah, zikir yang paling utama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdhalul dzikri tilawatul Quran. Ya, ini kaidah umum. Zikir yang paling utama itu adalah
membaca Al-Quran. Termasuk orang yang sibuk memperbanyak tilawahnya dan kemudian dia sedikit doanya, bahkan tidak sempat berdoa, dia sudah dianggap berdoa. Ya, sudah dianggap berdoa. Ini secara umum. Tapi kata para ulama, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, iya, sebaik-baik zikir terkhusus di waktu-waktu khusus, di antaranya waktu ketika melaksanakan ibadah haji, ketika wukuf di padang Arafah, afdalul zikri ketika itu tidak lagi membaca Al-Quran. Secara umum, tilawatul Quran itu zikir yang paling utama. Tapi kalau di waktu yang satu ini, yang paling utama zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kenapa zikirnya lafaznya ini yang paling utama? Karena di dalamnya mengandung nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan ini dan termasuk dalamnya terkandung kalimat tauhid. Kalimat tauhid itulah hebatnya. Hebatnya kalau nama-nama dan sifat-sifat Allah selalu dikaji, selalu dibahas, karena memang pembahasan ini jarang dibahas. Ya, sebagaimana tadi kata para ulama, syaraful ilmi ala qadri syarafi ma'lumi. Ya, mulianya satu ilmu itu sesuai dengan kemuliaan yang dibahas. Ya, kemuliaan yang dibahas ini hanya mujarrad mengilmui, mempelajari, mentadaburi dan membahas. Ya, kemuliaan sudah didapatkan, mengalahkan kemuliaan ilmu-ilmu yang lain. Bagaimanakah lagi kalau seandainya ilmu itu diamalkan? Ya, kalau seandainya ilmu itu diamalkan. Nah, jadi bukan hanya sekedar lewat, bukan hanya sekedar wacana. Yang lebih penting ilmu itu diamalkan, ya, ditadaburi, diamalkan. Nah, bahkan setiap satu nama Allah, ya, itu ada ibadahnya, kata para ulama. Setiap satu nama Allah itu ada ibadahnya. Contohnya apa, Bapak Ibu? Misalkan nama Allah Ar-Razzaq, salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Nah, jadi kalau seorang hamba dia sudah belajar dan dia mencoba memahami, mengkaji satu nama saja, misalkan Ar-Razzaq, apa artinya Ar-Razzaq? Allah Maha Pemberi Rizki. Ya. Dengan satu nama ini seorang hamba itu bisa melakukan bisa melakukan satu ibadah yang menjadikan ibadah dia itu semakin kuat dan besar pengaruhnya di dalam hidupnya. Ya. Ar-Razzaq maknanya Allah Maha Pemberi Rizki. Kalau seorang hamba itu sadar, ya, kalau seorang hamba itu sadar, menjiwai bahwa Allah itu Maha Pemberi Rizki, niscaya seorang hamba itu hidupnya tenang, ya kan? Dan dia mencukupkan dirinya dengan yang halal, menjauhkan dirinya dari yang haram. Ya. Seorang yang memahami makna Ar-Razzaq, ya, mustahil dia mau mencuri, korupsi, atau berbuat zalim, merampas dan seterusnya. Sebaliknya, kalau seorang hamba itu mengerti Ar-Razzaq, ya, dia mendalami makna daripada Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi Rezeki, ini akan menjadikan seorang hamba itu tenang. Ya. Termasuk ketika seorang hamba itu mengerti makna Ar-Razzaq, dia bisa beribadah dengan Ar-Razzaq. Dia bisa beribadah dengan lafaz Ar-Razzaq. Ya. Maka seorang hamba yang faham, dia akan menyebut nama-nama. Dia ketika dia meminta rezeki kepada Allah, dia mesti menyebut nama Allah yang bernama Ar-Razzaq. Ya Razzaq, ya Razzaq. Baik ketika berdoa di waktu-waktu tertentu, atau ketika dia berjalan, atau ketika di mana saja, zikirnya apa? Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Terbelit hutang misalkan, ya kan? Banyak hutang atau kondisi lagi kekurangan, Allahumma ya Razzaq. Nah, jadi dengan satu nama saja itu bisa menjadikan seorang hamba itu
meraih pahala yang besar, mendapatkan kebaikan, hidupnya menjadi tenang, dia dijauhkan dari yang haram, dan dia menjadi seorang hamba yang rasa harapnya semakin kuat. Ya, rasa harapnya semakin kuat. Ya, rasa harap, kemudian rasa takut, kemudian rasa satu lagi apa? 3 landasan amalan hati kata para ulama. Yang ini besar pengaruhnya kalau kita kenapa? Satu lagi apa? Cinta, harap, takut, dan cinta. Jadi cinta itu bukan hanya pengakuan. Aku cinta sama Allah, kemudian menangis sekuat-kuatnya. Itu tidak bisa menyamai orang yang cintanya kepada Allah karena belajar. Itu Bu ya? Karena belajar. Baik. Kemudian surat Al-Ikhlas. Dalam hadis, ya, Nabi SAW pernah bersumpah. Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu benar-benar la ta'dilu, benar-benar menyamai sepertiga Al-Qur'an. Suratnya pendek, ya, suratnya pendek, tapi kandungannya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya. Jadi surat yang pendek itu bisa menyamai sepertiga Al-Qur'an. Nah, ada seorang sahabat pernah ngimami sholat, dia selalu baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas? Kata beliau, kata sahabat ini, karena aku cinta dengan surat ini. Ya. Kemudian Nabi membenarkan apa yang dia lakukan, bahwa surat Al-Ikhlas itu, kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Baik. Ustadz mau tanya, berdoa setelah sholat fardu, banyak asatid melarangnya. Ya, dianjurkan berdoa setelah sholat sunnah. Mana yang benar Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik. Tadi yang ana sampaikan itu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu disebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid. Ya, Dr. Ahmad Farid, beliau dari Mesir. Itu menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, ala kulli hal, ini bab ini luas Ibu ya. Bab ini luas. Artinya kalau ingin berdoa boleh-boleh saja. Ya, berdoa boleh-boleh saja. Baik. Tapi yang disunnahkan, yang memang riwayatnya ada, itu memang adkar, ya. Di dalamnya adkar, zikir-zikir sebagaimana yang dibawakan oleh Nabi SAW. Hanya saja zikir-zikirnya itu tidak perlu mendatangkan dengan cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Baik. Kalau punya hajat setelah berzikir tidak salah, ya, boleh berdoa. Makanya kata Imam Syafi'i, bagi yang punya hajat berdoa setelah zikir, karena setelah zikir yang isinya itu pujian, seseorang itu mengagungkan Allah, kemudian dia punya hajat, boleh dia meminta. Ya, boleh dia meminta. Ya. Mungkin yang dimaksud Ustadz di sini nggak boleh itu kalau kita ini menganggap itu adalah sunnah yang harus dirutinkan. Mesti berzikir dan mesti berdoa, tidak mesti. Ya, yang mesti itu zikirnya, ya. Yang mesti itu zikirnya, beriltizam dengan azkar. Namanya azkar ba'da shalah. Ya. Angkat tangan. Setelah sholat, kalau mengangkat tangan ketika setelah zikir,
Kalau mengangkat tangan belum kita dapatkan, Allahu alam, setelah sholat, zikir, kemudian doa angkat tangan, itu belum kita dapatkan. Iya. Kalau menurut Imam Syafi'i berdoa itu tidak ada rinciannya, doanya angkat tangan atau tidak. Ala kulli hal, bagi yang punya hajat berdoa, angkat tangan boleh-boleh saja, tapi tidak boleh meyakini itu adalah sunnah yang harus diiltizamkan terus-menerus. Itu yang menjadi masalah. Iya. Kalau menganggap doa angkat tangan setelah zikir selalu rutin, itu yang salah. Tapi boleh. Ya. Boleh ya, bukan haram, enggak. Tidak mengapa. Setelah zikir itu ada keutamaan. Iya. Sesuai dengan dalil umum bahwa kalau seorang hamba itu sudah berzikir, artinya dia mensucikan Allah, mengagungkan Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu kalau dia berdoa justru lebih kuat doanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Makanya kata Allah tadi apa? Allah itu punya nama-nama yang indah, punya sifat-sifat yang mulia. Berdoalah dengannya. Jadi setelah berzikir menyebut nama-nama Allah, ya minta kalau punya hajat. Nah, tapi terkait doa setelah sholat itu tidak ada contohnya. Kalau kita ini harus berdoa, mesti berdoa. Gitu. Ya, maksudnya contoh dari Nabi dan para sahabat untuk beriltizam, dirutinkan, itu memang tidak ada contohnya. Ya, hanya saja ketika kita punya hajat. Allahu a'lam. Sebelum masuk, ya, kalaupun terlewat sudah terlanjur masuk, nggak apa-apa sambil berjalan, sambil jalan. Allahu a'lam. 1 menit lagi. Lagi, Pak? Ibu? Alhamdulillah. Baik. Insyaallah pembahasan berikutnya kita nanti insyaallah pertemuan berikutnya Bapak Ibu mungkin nggak masuk langsung ke halaman 21 ya. Karena di sini tadi seperti yang kita sampaikan, ini menurut ahlul kalam. Ya Bu ya. Ini menurut ahlul kalam. Maka dari itu insyaallah nanti kita mulai kaidahnya menurut ahlus sunnah. Sepakat ya? Insyaallah sepakat Bapak Ibu. Jazakallahu khair. Iya. Nah, kalau menurut ahlul kalam, kita ini memang sudah banyak kalamnya kan? Banyak kalamnya, kemudian mengikuti cerita-ceritanya ahlul kalam. Wow, katsirul kalam. Makin banyak kalamnya. Baik, mungkin demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.